Halo bobotoh dan pencinta sepak bola. Kalian pasti udah gak sabar kan nungguin laga seru Persib Bandung di ajang ACL2? Pertandingan ini bakal jadi sorotan besar karena Persib akan bertandang ke markas Bangkok United. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan update seru seputar Persib dan dunia sepak bola Asia. Oke, langsung aja kita masuk ke topik panasnya. Persib Bandung musim ini lagi menghadapi jadwal yang super padat. Setelah baru saja melawan Persita Tangerang di kompetisi domestik, mereka nggak banyak istirahat. Pasukan Boyan Hodak langsung terbang ke Thailand buat persiapan duel besar melawan Bangkok United. Laga ini adalah pertandingan kedua Persib di fase grup ACL2 musim 2025-2026. Pertandingan bakal digelar pada 1 Oktober 2025 di Stadion Biji Tanyaburi, Thailand. Kick-off dijadwalkan jam 19.15 WIB, jadi catat tanggalnya biar nggak ketinggalan. Kalau ngomongin pertandingan ini, jelas seru banget, karena kedua tim sama-sama kuat di liganya masing-masing. Persib datang dengan predikat juara Liga Indonesia. Sementara Bangkok United dikenal sebagai salah satu raksasa di Liga Thailand. Makanya, duel ini nggak sekadar soal gengsi regional, tapi juga soal siapa yang lebih siap dalam hal strategi, mental, dan tentu saja kualitas skuad. Nah, salah satu hal yang menarik buat dibahas adalah soal nilai pasar kedua tim. Data ini biasanya jadi gambaran kasar seberapa mahal atau berharga komposisi pemain dalam sebuah skuad. Kalau kita bandingin berdasarkan data transfer market, ternyata hasilnya cukup menarik. Persib Bandung saat ini punya nilai pasar total sekitar 7,39 juta euro. Kalau dikonversi ke rupiah, jumlahnya sekitar 128,36 miliar rupiah. Lumayan besar untuk ukuran klub Indonesia. Rata-rata usia pemain Persib adalah 27,2 tahun. Artinya mereka punya kombinasi yang lumayan pas antara pemain senior yang berpengalaman dan pemain muda yang energik. Apalagi masuknya beberapa legiun asing baru juga bikin valuasi Persib naik cukup signifikan. Sekarang kita lihat Bangkok United. Klub asal Thailand ini ternyata punya nilai pasar yang sedikit lebih tinggi dibanding Persib. Totalnya mencapai 134,71 miliar rupiah. Selisihnya memang nggak terlalu jauh, sekitar 7 miliar rupiah aja. Tapi tetap aja Bangkok United unggul tipis. Mereka punya 33 pemain dalam skuad dengan rata-rata usia 28,2 tahun. Jadi sedikit lebih tua dari rata-rata usia Persib. Kehadiran pemain asing berkualitas plus bintang-bintang timnas Thailand bikin Bangkok United terlihat lebih solid. Dari perbandingan nilai pasar, bisa dibilang kekuatan finansial kedua tim ini hampir seimbang. Tapi ingat, nilai pasar nggak selalu jadi patokan hasil akhir. Sering banget kita lihat tim dengan skuad lebih murah justru bisa bikin kejutan. Makanya pertandingan 1 Oktober nanti bakal jadi ajang pembuktian. Apakah nilai skuad yang lebih tinggi akan terbukti di lapangan? Atau justru Persib yang bisa kasih kejutan meski valuasinya sedikit di bawah lawan? Kalau bicara soal pemain kunci, satu nama yang paling disorot adalah Berginho. Rosenberg-Kine Berginho da Silva. Masih dalam tahap pemulihan kecederaan, tapi Boyan Hodak tetap memasukkan namanya ke dalam skuad yang dibawa ke Thailand. Artinya meski belum fit 100%, Persib tetap berharap dia bisa tampil di laga penting ini. Hodak menjelaskan kalau keberangkatan Berginho ke Bali dan Thailand lebih ke arah mendukung proses recovery. Pelatih asal Kroasia itu ingin memantau langsung kondisi fisiknya. Harapannya Berginho bisa fit ketika Persib melawan Bangkok United. Tapi Hodak juga realistis. Dia mengakui masih ragu apakah Berginho cukup siap diturunkan. Karena sampai sekarang, cedera yang diderita gelandang asal Brasil itu belum benar-benar pulih total. Dalam laga terakhir melawan Persita Tangerang, Berginho bahkan gak masuk daftar susunan pemain. Hal ini sesuai regulasi ACL2 yang hanya mengizinkan 9 pemain asing masuk daftar pertandingan. Dengan 7 diantaranya boleh tampil di lapangan. Makanya Hodak gak mau ambil resiko. Lebih baik fokus memulihkan kondisi Berginho dulu. Di luar itu, keberangkatan skuad Persib ke Thailand tetap jadi perhatian besar. Mereka berangkat pada 28 September 2025 dari Bali ke Bangkok. Total ada 21 pemain yang dibawa dalam lawatan ini.
Beberapa nama yang absen adalah Nazril Alvaro dan Kevin Pasha. Nazril dipanggil Timnas Indonesia U17. Sementara Kevin Pasha absen dengan alasan yang tidak dijelaskan detail. Sebagai gantinya, ada kabar baik, karena Teja Paku Alam dan Frans Putros sudah bergabung lagi. Keduanya sebelumnya absen saat Persib melawan Persita. Dengan skuad yang lebih lengkap, Persib jelas menargetkan poin di laga tandang mereka pertama di SCL2 musim ini. Sebelumnya, Maung Bandung hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Lions Sea Sailors di Bandung. Itu sebabnya, hasil di Thailand bakal sangat menentukan langkah Persib di fase grup. Nah, biar lebih jelas, berikut daftar lengkap 21 pemain Persib yang dibawa ke Bangkok. Untuk posisi penjaga gawang, ada Teja Paku Alam, Adam Prizembek, dan Fitrah Maulana. Di sektor bek ada Federico Barba, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, dan Frans Putros. Lini tengah diisi oleh Eliano Reinders, Luciano Guaicoechea, Tom Haye, Beckham Putra, Adam Alis, Mark Klok, Sadil Ramdhani, Febri Haryadi, dan tentu saja Berginho. Sedangkan di lini depan ada William Barros, Ramon Tanque de Andrade, William Marsilio, dan Andrew Zhang. Komposisi ini menunjukkan Bojan Hodak ingin Persib tetap tampil menyerang meski bermain di kandang lawan. Apalagi ada kombinasi pemain asing dan lokal yang kualitasnya cukup mumpuni. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal masuk starting line up? Prediksi susunan awal tentu jadi hal yang bikin banyak penasaran fans. Kalau melihat tren sebelumnya, Teja Paku Alam kemungkinan besar akan turun sebagai kiper utama. Di lini belakang, kombinasi bek asing seperti Barba dan Matricardi bisa jadi andalan. Kakang Rudianto juga berpeluang besar turun sejak menit pertama. Untuk lini tengah, Hodak punya banyak opsi. Nama-nama seperti Mark Klok, Tom Haye, dan Adam Alis bisa jadi pilihan utama. Apalagi ditambah peran Sadil Ramdhani yang bisa jadi tumpuan serangan dari sisi sayap. Kalau Berginho fit, dia juga bisa langsung dimainkan. Tapi kalau belum siap, mungkin Hodak akan lebih memilih opsi amen. Di lini depan, pilihan paling realistis adalah William Barros dan Ramon Tanque. Keduanya sudah terbukti jadi tumpuan gol Persib. Sementara, Andrew Zhang bisa jadi opsi cadangan yang siap dimasukkan di babak kedua. Dengan komposisi ini, Persib punya peluang besar untuk menyaingi Bangkok United. Meski lawan punya nilai pasar sedikit lebih tinggi, bukan berarti mereka lebih unggul di lapangan. Bisa jadi Persib yang justru mencuri poin. Apalagi motivasi pemain sedang tinggi setelah hasil imbang di laga pertama. Mereka pasti nggak mau kehilangan momentum. Bangkok United jelas bukan lawan sembarangan, tapi Persib juga punya mental juara. Kalau semua pemain tampil maksimal, hasil positif sangat mungkin didapat. Yang jelas pertandingan ini akan jadi ujian besar bagi Bojan Hodak dan anak asuhnya. Selain adu strategi, ini juga soal mental bertanding di level Asia. Fans tentu berharap Persib bisa tampil all out, apalagi dukungan bobotoh dari jauh pasti akan jadi energi tambahan. Kita tunggu aja bagaimana duel seru ini berlangsung. Jangan lupa tanggal 1 Oktober 2025 jam 19.15 WIB. Catat baik-baik, biar nggak ketinggalan. Kalau menurut kalian, siapa yang bakal jadi kunci kemenangan Persib di laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan kalian sudah klik tombol like, share, dan subscribe. Biar channel ini makin semangat kasih update seputar Persib Bandung. Oke, itu tadi prediksi line up dan perbandingan nilai skuad Persib Bandung versus Bangkok United. Kita tunggu pembuktiannya di lapangan. Apakah Persib bisa mencuri poin tandang? Atau Bangkok United yang lebih dominan di kandangnya sendiri? Kita akan segera tahu jawabannya. Stay tune dan jangan lupa dukung terus Persib Bandung ya.